Bab 156 integrasikan semuanya. Dampak yang dibawa oleh Paman Galdi sudah terbukti dengan sendirinya, hanya melangkah keluar dengan satu kaki saja sudah membuat orang merasa tercekik dan tertindas. Mau tak mau Sophia Caldwell mulai merasa khawatir pada Alexander Blackwood. Tuan Alexander Blackwood, benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata takut. Dia selalu terlihat tangguh pada semua orang. Sophia Caldwell tersenyum pahit di dalam hatinya. Ketika semua orang dikejutkan oleh perasaan menindas Paman Galdi yang mengerikan, ekspresi Alexander Blackwood begitu biasa, hanya saja tidak mengatakan, itu saja. Anak muda bersikap pemberani memang sangat bagus, tapi kalau mereka berbicara tanpa pandang bulu, mereka akan bunuh diri. Paman Galdi berkata dengan dingin. Dia maju selangkah lagi dan dengan keras, lantai beton diinjak dan rusak, seluruh area parkir tampak bergetar. Apakah ini masih manusia? Bagaimana bisa begitu kuat? Dengan injakan ini, besi akan hancur, kan? Apakah ini master tinju keluarga Lancaster yang nomor 2? Menakutkan sekali. Tidak tahu bagaimana cara melatihnya. Terlalu tidak bijaksana untuk melawan orang seperti itu, lebih baik berlutut dan menyerah lebih awal. Semua orang ketakutan, merasa bahwa Paman Galdi bukan lagi bertubuh darah daging, melainkan manusia besi berjas baja. Wilbur tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kekaguman dan berkata, aku tidak menyangka ternyata Paman Galdi begitu cakap, tidak tahu apa tingkat keahlian ayahnya Owen Lancaster. Keahlian ayah aku masih lebih tinggi dari Paman Galdi. Mulut Owen Lancaster meringkuk dengan senyum bangga, Tuan Muda Wilbur, jangan khawatir, Paman Galdi aku mengambil tindakan, ajal dari orang gila ini akan datang. Wilbur sedikit mengangguk dan berkata, aku harus memberi tahu ayah aku tentang betapa menakjubkannya tinju keluarga Lancaster dan memintanya untuk membantu meningkatkan upaya promosi. Alexander Blackwood melambaikan tangannya dan meminta Sophia Caldwell untuk minggir agar tidak terpengaruh. Ayo, aku ingin melihat apa dasar kesombonganmu, anak muda. Paman Galdi mendengus dingin dan tinjunya terbuka. Oke, Pak Tua, aku juga ingin melihat modal apa yang kamu miliki. Alexander Blackwood melangkah maju dengan setengah tersenyum, tapi mengangkat tangannya. Langkah kaki Paman Galdi bergerak, seperti anak panah yang tajam, datang ke Alexander Blackwood dengan desir dan dia meninju tepat di wajahnya. Alexander Blackwood berdiri di sana tanpa bergerak dan dengan satu sentuhan telapak tangannya, dia dengan ringan menangkis tinju Paman Galdi. Setelah Paman Galdi melewatkan pukulan ini, dia tidak terkejut sama sekali, bentuk tubuhnya berubah dan tinjunya juga berubah, lalu kaitan jarinya berubah menjadi kepalan harimau, seperti harimau yang membunuh mangsanya. Bentuk kudanya berubah-ubah, itu termasuk ciri khas tinju keluarga Lancaster yang menarik. Gumam Alexander Blackwood. Jurus Paman Galdi adalah harimau turun gunung. Tapi tinju Alexander Blackwood adalah harimau yang mendaki gunung, tinju baji, harimau yang mendaki gunung dengan keras. Bang! Bang! Abang Somai! Kedua tinju itu bersentuhan dan terdengar suara yang menghancurkan bumi, semua orang merasakan sedikit rasa sakit di gendang telinga mereka dan lantai beton di bawah kaki mereka semakin retak. Setelah Paman Galdi bertabrakan dengan Alexander Blackwood, ekspresinya tidak bisa tidak berubah sedikit, dia merasa bahwa kekuatan pihak lain sangat menakutkan. Jelas dia sedang berlatih telapak 8 diagram, bagaimana dia bisa sekuat itu? Sebuah pikiran melintas di benak Paman Galdi dan sebelum dia terlalu terkejut, dia buru-buru menggunakan palu pelindung jantung. Siku Alexander Blackwood sudah menghantam saat ini dan tinju baji berubah menjadi kepalan, pukulan ini seperti tombak besar yang menembus. Palu pelindung jantung Paman Galdi terlempar keluar dan mengenai siku Alexander Blackwood dengan keras, dengan dentuman keras, wajahnya pucat dan dia mundur 3 langkah berturut-turut. Saat semua orang melihat ini, ekspresi mereka membeku. Paman Galdi ternyata dipukul mundur oleh Alexander Blackwood. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka.
Paman Galdi berlatih tinju keluarga Lancaster dan dia berguru lagi dan mempelajari tinju pikiran selama beberapa tahun. Gaya tinjunya terkenal garang dan mendominasi, tapi kali ini, dia ditekan orang. Senyum Owen Lancaster seketika membeku di wajahnya, lalu dia berkata dengan suara berat, "Paman Galdi, seharusnya menahan kekuatannya, kalau tidak, Alexander Blackwood tidak akan bisa memanfaatkannya." Wilbert juga berkata, "Aku pikir itu benar, bagaimana gelandangan seperti ini bisa menantang master seperti Paman Galdi." Sebelum kata-kata itu terdengar, Alexander Blackwood sudah bergerak maju saat ini, dia menggunakan langkah 8 diagram, tapi dia menggunakan meriam berbentuk kuda, dari tinju pikiran. Begitu dia mendekat, gerak kakinya berubah, tubuhnya seperti kuda yang berlari kencang dan dia meledak seperti bola meriam dengan 3 pukulan meriam. Kenapa kekuatan kepalan anak ini begitu kuat? Apa aku sudah tua, sampai-sampai aku takut tinju anak muda? Paman Galdi sedikit terkejut. Setelah menangkis 3 pukulan meriam, dia hanya merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Setelah Alexander Blackwood menyelesaikan 3 pukulannya, dia mengikuti Paman Jacob dan berganti menjadi tinju macan, tapi tinju macan ini bukanlah tinju pikiran, melainkan tinju merah. Gaya mainnya seperti harimau jungkir balik. Bukankah anak ini berlatih telapak 8 diagram? Paman Galdi ingin memarahi orang. Kedua tinju Alexander Blackwood terbang naik turun, garang dan mendominasi dan angin kencang yang dibawa oleh setiap pukulan membuat kulit Paman Galdi sakit. Hal ini membuat Paman Galdi merasa sengsara. Swing. Tinju Alexander Blackwood ditarik tiba-tiba dan dia melangkah ke kiri 3 kali berturut-turut, lalu berputar ke samping dan menghantam dengan 3 pukulan. 3 tinju beruntun di telapak 8 diagram. Paman Galdi tidak pernah menyangka bahwa perubahan langkah Alexander Blackwood akan begitu tiba-tiba dan cepat, tanpa ragu-ragu di tengah jalan. 2 teknik tinju yang berbeda sepertinya sudah dikuasainya. Dari ketiga pukulan tersebut, Paman Galdi menangkis 2 pukulan, tapi salah satunya gagal bertahan, pukulan itu melewati lengannya dan mengenai hidungnya. Bang! Setelah terdengar suara teredam, hidung Paman Galdi ambruk, darah mengalir, kelenjar lakrimalnya terstimulasi, matanya berlinang air mata dan tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat itu, Alexander Blackwood melompat ke depan dan mengangkat telapak tangannya seperti peri yang terbang dari langit, menamparkan keras wajah Paman Galdi. Puff! Paman Galdi memuntahkan darah dari mulutnya, bercampur dengan beberapa gigi geraham, dia terbang keluar dan jatuh ke tanah. Alexander Blackwood menarik tangannya, memasukkannya ke dalam sakunya dan berkata dengan santai, "Ya, aku sangat puas ternyata bisa bertarung begitu banyak jurus dengan kamu." Setelah Paman Galdi mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya dan dengan embusan, seteguk darah lagi keluar. Master kedua tinju keluarga Lancaster yang agung, ternyata dikalahkan oleh seorang junior dan dia juga diejek secara lisan oleh pihak lain, dia ingin mati. Apa? Mataku buta. Ternyata Paman Galdi kalah. Kamu bercanda, apa asal-usul orang ini, ternyata bisa mengalahkan Paman Galdi. Master kedua tinju keluarga Lancaster, ternyata dikalahkan oleh pemain cilik yang kurang dikenal. Itu terlalu dibesar-besarkan dan tidak bisa dipercaya. Ekspresi Wilbert juga kaku dan dia bahkan merasa tangan dan kakinya sedikit kaku. Jadi, sekarang masalahnya muncul. Alexander Blackwood menoleh untuk melihat ke arah Wilbert, ekspresinya masih tenang, tapi sudah ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Masalah dia tentu saja bukan teknologi ekskavator mana yang lebih baik. Kamu sebenarnya mau meminta maaf atau tidak? Setelah menanyakan kalimat ini, mata Alexander Blackwood langsung tertuju pada wajah Wilbert. Bab 157 Sekretaris Tuan Gubernur. Semua orang dapat melihat ekspresi Alexander Blackwood dengan sangat jelas dan bahkan mengerti bahwa kalau Wilbert berkata, tidak, maka sisi lain wajahnya mungkin juga akan membengkak. Menggunakan kekuasaan untuk menekan Alexander Blackwood tidak takut sama sekali. Wilbert memanggil bantuan,
tapi tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Apa yang dapat dia lakukan saat menghadapi kekacauan seperti itu? Wilbert bahkan punya ide menggunakan ponsel untuk mencari strategi di internet tentang apa yang harus dilakukan kalau bertemu bajingan tidak tahu malu, tapi tunggu jawaban di online sangat mencemaskan. Dia sebagai putra Tuan Gubernur saja merasa sedikit tidak berdaya menghadapi bajingan itu. Brengsek, kamu menyerang orang di jalan dan melukai Paman Parangaldi, beraninya kamu mengancam Tuan Muda Wilbert lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau kalau kamu jago bertarung? Teriak Owen Lancaster dan menghalangi di depan Wilbert. Dia sangat jelas bahwa dia harus mengekspresikan dirinya saat ini, sehingga dia dapat memperoleh lebih banyak dukungan dari Wilbert untuk tinju keluarga Lancaster agar bisa berkembang lebih baik di masa depan. Meski, di dalam hatinya, saat ini dia juga sedikit takut. Pada saat ini, sebuah Volkswagen dengan serangkaian angka 0 yang sama di plat nomornya itu berhenti. Ketika Wilbert melihat mobil ini, matanya berbinar dan berkata, "Tuan Devano datang." Tuan Devano, tentu saja adalah sekretaris Tuan Gubernur. Tuan Devano yang turun dari mobil berpenampilan lembut, berusia sekitar 40 tahun. Sekretaris Tuan Gubernur sampai datang ke sini. Semua orang terkejut ketika melihat Tuan Devano. Tampaknya Alexander Blackwood benar-benar akan mengalami bencana, menghancurkan mobil cadangan Tuan Gubernur dan membuat sekretarisnya khawatir, dia sudah tamat. Tidak peduli seberapa cuek kamu dan seberapa jago bertarung, apa gunanya? Ini negara Avalora. Negara Avalora, rakyat jangan melawan pemerintah. Sebagai sekretaris pemimpin nomor 1 di Provinsi Ashenport, Tuan Devano dapat memobilisasi seluruh kepolisian Provinsi Ashenport dengan satu panggilan telepon. Bukankah hanya hitungan menit untuk membereskan orang gila seperti Alexander Blackwood? Ada apa? Kenapa mobil ini hancur? Tuan Devano tertegun di tempat saat melihat mobil Mercedes-Benz yang hancur begitu dia datang. Dia tidak pernah berpikir bahwa mobil cadangan Tuan Gubernur akan hancur berkeping-keping suatu hari nanti. Wilbert mendekati dan berkata, "Tuan Devano, ada orang gila di sini, dia mengajak pacarnya membuat kecelakaan rekayasa. Mereka gagal, tapi malah menuduh aku memiliki keterampilan mengemudi yang buruk, mengatakan bahwa aku ingin tabrak mereka sampai mati. Kemudian, mereka memaksa aku untuk membayar, tapi aku tidak mau, jadi mereka menghancurkan mobilku. Menurutmu, bagaimana menangani masalah ini?" Setelah mendengar kata-kata tersebut, wajah Tuan Devano tiba-tiba menjadi muram dan dia bertanya dengan dingin, "Apakah ada kejadian seperti itu?" Setelah Sophia Caldwell mendengarnya, dia tidak bisa menahan rasa cemas dan ingin naik untuk menjelaskan, tapi dihentikan oleh Alexander Blackwood. "Tidak masuk akal untuk berdebat dengan orang-orang seperti mereka," kata Alexander Blackwood ringan. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah sekretaris kepala Tuan Gubernur, jauh lebih kuat dari Wilbert si anak pejabat, dia punya kekuasaan nyata." Tanya Sophia Caldwell ngeri. Alexander Blackwood tidak berbicara, hanya mencibir 2 kali, dia orang yang super cuek, kalau ada yang ingin menggunakan latar belakang kekuasaannya untuk menekannya, maka dia tidak akan duduk dan menunggu kematian. Sejak zaman kuno, cendekiawan melanggar hukum dengan kemampuan sastranya, sedangkan ksatria melanggar hukum dengan seni bela dirinya, itu benar-benar menyentuh batas prinsipnya, dia tidak keberatan membereskan semuanya sepanjang jalannya. "Siapa yang melakukannya? Maju sendiri!" teriak Tuan Devano dingin. "Aku yang melakukannya," kata Alexander Blackwood ringan, sudah mengambil langkah maju. Wilbert mencibir di wajahnya, dia berani memukulnya dan bahkan menghancurkan mobilnya, Alexander Blackwood pasti akan menderita hari ini. Owen Lancaster pun merasa Alexander Blackwood sudah mati, Tuan Devano adalah orang kepercayaan Tuan Gubernur, kekuasaannya mencengangkan, satu panggilan telepon bisa membunuh Alexander Blackwood tanpa penguburan. Tapi, Tuan Devano tercengang ketika melihat Alexander Blackwood dan dia tidak menjadi gila seperti yang mereka bayangkan. Maaf aku ingin bertanya,
kamu Tuan Alexander Blackwood ya? Wakil kedua dari penjara Shadowgate kota Ambercrest. Tanya Tuan Devano sopan, wajahnya menegang. Ya aku, apa masalahnya? Alexander Blackwood memandang Tuan Devano, dengan pandangan menghina para pangeran dan Jane Franz Riddle. Bahkan kalau kaisar datang, juga tidak pantas dia kagumi. Apa yang perlu dikagumi? Kekuasaan digunakan untuk melayani rakyat. Terus terang, di matanya, pemerintah mirip dengan real estate, tanpa begitu banyak pemilik yang mendukungnya, itu bukan apa-apa. Kamu memegang kekuasaan untuk melayani orang, bukan untuk menakut-nakuti orang. Wilbert menyeringai dan berkata, Tuan Devano, apa yang kamu bicarakan dengan sampah seperti dia? Panggil saja seseorang untuk datang dan menjebloskannya ke penjara, banyak orang akan mengajarinya bagaimana berperilaku rendah hati. Tapi Tuan Devano membentak dengan suara dingin, diam. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Wilbert tertegun dan terkejut. Tuan Devano selalu sangat sopan pada dirinya, tapi hari ini, karena seorang pria yang belum pernah dia temui, dia ternyata mulai berbicara kasar pada dirinya. Dia juga tahu bahwa Tuan Devano adalah orang kepercayaan ayahnya, Yovan. Kalau dia bertengkar dengannya, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan. Bukan, Tuan Devano, orang ini penjahat. Dia memukuli Tuan Muda Wilbert, menghancurkan mobil dan menyerang dan melukai paman-paman Galdi. Kata Owen Lancaster buru-buru. Apakah kamu sedang mengajariku cara melakukan sesuatu? Tuan Devano menoleh ke arah Owen Lancaster dengan ekspresi dingin dan bertanya. Owen Lancaster hanya merasa sesak napas dan buru-buru tertawa, tidak berani, tidak berani. Beraninya aku mengajari Tuan Devano cara melakukan sesuatu. Tuan Devano menoleh untuk melihat ke arah Alexander Blackwood, kemudian dengan senyum di wajahnya, dia berkata, aku adalah sekretaris Tuan Gubernur dan aku secara khusus diperintahkan untuk datang ke sini untuk mengundangmu, Tuan Alexander Blackwood. Begitu kata-kata ini keluar, arena itu langsung meledak. Tuan Gubernur mengenal Alexander Blackwood, bahkan mengutus sekretarisnya untuk mengundangnya. Otak Wilbert juga meledak, apa latar belakang orang ini? Kenapa ayahnya mengirim sekretaris untuk mengundangnya? Kedua bintang kecil itu menggigil, mereka baru saja mengatakan banyak hal buruk dan mereka takut akan disalahkan saat ini. Kenapa mencariku? Kata Alexander Blackwood dingin. Entahlah, ini sesuatu yang sangat penting. Tuan Devano berkata sambil tersenyum. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, masalah di sini belum terselesaikan. Ketika dia mengatakan ini, semua orang terkejut lagi. Sial, Tuan Gubernur, seorang pejabat feodal, secara pribadi meminta sekretaris untuk datang mengundang dia. Alexander Blackwood ternyata berani menolak. Betapa sombongnya mengatakan hal seperti itu. Bajingan, ayah aku secara pribadi meminta Tuan Devano untuk datang, ternyata kamu berani tidak memberi muka. Gerutu Wilbert. Tuan Gubernur memang bukan manusia. Selain itu, dia mengundang aku. Apakah aku pergi atau tidak adalah urusan aku, kata Alexander Blackwood acuh tak acuh, masalah kita belum selesai. Sophia Caldwell memandang Alexander Blackwood dan merasakan jantungnya berdegup kencang. Pesona pria ini tidak terbatas pada latar belakangnya yang kuat. Auranya yang membenci pangeran dan Jane Franz Riddle yang sombong juga mempesona berapa banyak pria di dunia ini yang bisa tidak takut akan kekuasaan dan bisa menentang kekuasaan. Oh, tidak ada yang tidak kaget dengan ucapan Alexander Blackwood, ternyata ada orang yang tidak serius menanggapi Tuan Gubernur. Tuan Devano menoleh ke arah Wilbert dan berkata, Tuan Muda Wilbert, apa yang kamu lakukan sehingga Tuan Alexander Blackwood tidak puas? Alexander Blackwood berkata dengan tenang, dia hampir menabrakku dengan mobilnya, aku menamparnya, menghancurkan mobilnya, sesederhana itu. Kalau Tuan Devano tidak puas, kamu bisa mencoba membantunya. Bab 158 berlagak sombong. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa mencoba membantunya. Dengar itu, apakah ini yang dikatakan orang?
Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan keheranan. Apa latar belakang orang ini? Apakah otaknya sakit? Apakah boleh berbicara dengan sekretaris Tuan Gubernur seperti ini? Wilbert berkata dengan marah, sombong. Tuan Devano menoleh, menatap Wilbert dan berkata dengan suara berat, Tuan Muda Wilbert, sepertinya Tuan Gubernur sibuk dengan pekerjaan dan lalai mendisiplinkan kamu. Kamu mengendarai mobil cadangan Tuan Gubernur, mengamuk di sini dan hampir menabrak seseorang. Apakah kamu tahu dampak buruk apa yang akan terjadi? Segera, minta maaf kepada Tuan Alexander Blackwood. Kalau tidak, aku akan memberi tahu Tuan Gubernur tentang hal itu dan dia tidak akan mengampunimu. Wilbert tercengang dengan perkataan Tuan Devano, lalu berkata dengan kaget, apa? Kamu memintaku untuk meminta maaf padanya. Apakah kamu bercanda? Minta aku, Wilbert, untuk meminta maaf kepada seekor anjing. Tuan Devano, apa kamu sudah gila? Tuan Devano sangat marah dan menamparkan wajah Wilbert dengan keras. Meski hanya sekretaris Tuan Gubernur, hubungannya dengan Tuan Gubernur sangat dekat dan Tuan Gubernur menganggapnya sebagai orang kepercayaannya. Dia tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan baik, jadi dia tidak khawatir tentang konsekuensi buruk untuk tamparan ini. Kamu. Wilbert tertegun, menyentuh pipinya dan menatap Tuan Devano dengan kaget. Kedua bintang kecil itu juga gemetar, mereka tidak berani bicara lagi. Owen Lancaster di samping hanya bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tuan Devano berkata dengan wajah muram, hari ini, kalau kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Alexander Blackwood, aku akan segera menelepon ayahmu dan memintanya untuk datang sendiri untuk melihat hal baik apa yang sudah kamu lakukan. Sambil berbicara, Tuan Devano benar-benar menyentuh ponselnya dan seolah-olah itu akan dia lakukan. Memikirkan ayahnya yang tegas, Wilbert menggigil, lalu mengertakkan gigi dan mengangguk sambil berkata, Tuan Devano, kamu hebat, kamu memaksaku untuk meminta maaf kepada orang luar, aku ingat itu. Saat berbicara, Wilbert menoleh ke arah Alexander Blackwood dan berkata, maaf, aku salah tentang apa yang terjadi hari ini. Begitukah sikapnya? Tanya Alexander Blackwood datar. Kamu. Wilbert sangat marah, ingin mencabik-cabik orang, tapi setelah melihat wajah muram Tuan Devano, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Mengambil 2 napas dalam-dalam, Wilbert berkata kepada Alexander Blackwood, Tuan Alexander Blackwood, aku sangat menyesal, apa yang terjadi hari ini adalah salah aku, mohon maafkan aku. Kali ini, sikapnya jauh lebih tulus dan nada suaranya jauh lebih lembut. Alexander Blackwood tahu betul bahwa pria ini pasti tidak bersungguh-sungguh, tapi dia tidak repot-repot mengganggunya lagi, dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Wilbert mendengus dingin, menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Dia langsung meninggalkan tempat kejadian dengan 2 bintang kecil itu dan meninggalkan mobil yang ditabrak Alexander Blackwood di sini. Owen Lancaster melihat Wilbert pergi dengan sangat sedih, jadi dia tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan pergi dengan cepat sambil memapah Paman Galdi. Kali ini sangat memalukan. Owen Lancaster berdarah dengan kebencian di hatinya. Keterampilan Alexander Blackwood ini luar biasa. Paman Galdi terbatuk, organ dalamnya masih sakit. Owen Lancaster berkata dengan suara berat, gengsi tinju keluarga Lancaster kita hampir rusak oleh bajingan ini, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali gengsi itu. Pada saat itu, mungkin ayahku harus mengambil tindakan. Paman Galdi berkata, kalau kakak yang bertindak, pasti bisa. Setelah orang-orang ini pergi, para penonton melihat bahwa tidak ada lagi kegembiraan jadi mereka semua pergi satu demi satu. Sophia Caldwell menghela nafas lega, masalah ini diselesaikan dengan begitu mudah. Benar-benar tak terduga. Tapi kapan Alexander Blackwood berhubungan dengan Tuan Gubernur? Tuan Gubernur sendiri yang mengirim sekretarisnya untuk mengundang dia. Tuan Devano tersenyum dan berkata, Tuan Alexander Blackwood, tolong ikuti aku untuk bertemu dengan Tuan Gubernur. Aku sedang tidak mood hari ini, mari kita bicarakan di lain hari. Alexander Blackwood menjawab dengan dingin,
menarik Sofia Caldwell menjauh. Saat ini Sofia Caldwell mau tidak mau merasa malu, bagaimanapun dia juga sekretaris Tuan Gubernur, jadi sepertinya tidak pantas mengabaikan orang seperti ini. Tapi, dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya bisa berbalik dan tersenyum minta maaf kepada Tuan Devano. Tuan Devano pun tertegun saat itu juga, lalu membetulkan letak kacamatanya dan berkata keheranan, sesombong ini. Apa latar belakangnya? Alexander Blackwood mengusir Tuan Devano dengan mengatakan tidak tertarik. Setelah mendengar cerita Tuan Devano, Patrick Wright tidak bisa menahan keheranannya. Tuan Gubernur, petugas penjara ini asalnya dari mana? Petugas penjara tingkat 2, tapi sombong sekali. Tanya Tuan Devano sambil tersenyum kecut. Aku juga tidak tahu. Tapi, otoritas yang lebih tinggi yang memintaku untuk mengundangnya. Patrick Wright juga bingung. Tuan Devano kaget, atasan. Patrick Wright berkata dengan suara yang dalam, Tuan Winbert, pahlawan hebat dari Departemen Perang. Setelah Tuan Devano mendengar nama itu, dia semakin terkejut. Winbert Vance adalah tokoh teratas di negara Avalora dan dia sudah membuat prestasi luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa disebut pilar rakyat. Biar aku telepon Tuan Winbert dulu. Kata Patrick Wright tak berdaya, mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Setelah Winbert Vance menjawab telepon, dia berkata, Patrick Wright, aku hampir sampai di kota Evermore. Apakah kamu sudah menemukan orang itu? Patrick Wright tersenyum pahit, Tuan Winbert, aku menemukannya, tapi dia mengatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin datang menemuiku. Aku membuatmu kecewa. Winbert Vance mendengar hal itu, mau tak mau dia tertegun. Tidak menyangka ketika Tuan Gubernur mengundang seseorang, ternyata tidak berhasil mengundangnya. Rupanya wakil kedua yang dikagumi Willie Archer ini ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Orang yang tidak kompeten tidak akan begitu cuek. Winbert Vance secara alami sangat menyadari bahwa penjara Shadowgate Kota Ambercrest memiliki sistem yang unik dan dikelola oleh putra tertua dari keluarga Blackwood, tapi dia tidak menyangka kemampuan Alexander Blackwood ternyata tidak lebih buruk dari ayahnya. Tidak apa-apa, kalau kamu tidak berhasil mengundangnya sekali, pergi undang lagi. Undang saja beberapa kali lagi, selalu ada saat dia dalam suasana hati yang baik. Winbert Vance berkata dengan tenang, aku akan tinggal di kota Evermore selama beberapa hari lagi, kamu hanya perlu undang dia secepat mungkin. Patrick Wright langsung berkata, jangan khawatir Tuan Winbert, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Usai menutup telepon, Patrick Wright menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Tuan Devano dan berkata, apa sifat Alexander Blackwood ini? Sifatnya. Tuan Devano merasa agak sulit mengatakannya, dia sulit mengatakan apa yang terjadi pada Wilbert. Ada apa? Tanya Patrick Wright. Pokoknya, seharusnya bukan tipe orang yang mudah bergaul, kata Tuan Devano sambil tersenyum kecut, sedikit tak berdaya. Patrick Wright mengetuk meja dengan ringan dan berkata, kamu pergi selidiki informasinya, luangkan waktu, aku akan menemuinya secara langsung. Lagi pula, inilah orang yang ingin ditemui Tuan Winbert. Kalau aku tidak bisa mengurusnya, aku akan terlihat sangat tidak kompeten. Kesampingkan pekerjaanmu baru-baru ini dan fokuslah pada masalah ini. Tuan Devano mengangguk dan berkata, ya, Tuan Gubernur. Saat ini, Alexander Blackwood sudah membawa Sofia Caldwell kembali ke Manor Azure Peak dan dia sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Dia pun menebak-nebak apa yang Patrick Wright inginkan dengan mengundangnya, itu mungkin disebabkan oleh Willie Archer. Bab 159 pasif menjadi aktif. Hal-hal yang terjadi hari ini, tentu saja, memengaruhi suasana hati orang. Tapi, Sofia Caldwell tetap pergi ke gudang anggur untuk mengambil beberapa botol anggur merah, lalu membuat beberapa hidangan yang enak, terlepas dari apakah minum arak seperti ini udik ataupun tidak, yang penting senang saja. Tuan Alexander Blackwood, aku penasaran, orang seperti apa yang bisa membuatmu kagum dan segan.
Sofia Caldwell tak tahan untuk tidak bertanya. Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Alexander Blackwood memikirkannya, lalu berkata dengan santai. Sofia Caldwell membeku sejenak, berpikir bahwa pria ini sepertinya tidak peduli dengan agama. Kamu benar-benar tidak memberi orang muka hari ini. Sofia Caldwell tersenyum kecut. Mereka tidak ingin muka, untuk apa aku peduli dengan muka mereka? Alexander Blackwood mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Sofia Caldwell mengangkat gelasnya untuk menyentuhnya, menggerakkan pantatnya untuk menyentuhnya dan berkata sambil tersenyum, kamu terlihat sangat keren, kamu tidak takut pada apapun. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, ketika kamu paham, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Dulu aku berpikir bahwa para pejabat terlalu menakutkan, tapi sekarang hanya begitu saja. Dalam kata-katakan, hanya ada dua hal di dunia ini yang dapat menggoyahkan hatiku. Salah satunya adalah langit berbintang yang luas di atas kepala dan yang lainnya adalah prinsip moral yang luhur di hati manusia. Semakin lama Sofia Caldwell bergaul dengan Alexander Blackwood, semakin dia merasa Alexander Blackwood tidak sederhana. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan dari perilaku dan cara penanganannya, dia juga dapat melihat beberapa budi luhur dan warisan budaya. Saat berbicara, tangan besar Alexander Blackwood tanpa sadar jatuh ke kaki cantik Sofia Caldwell. Sofia Caldwell tertawa dan berkata, kalau kamu bisa lebih serius saat mengatakan ini, aku akan percaya. Kenapa tanganku ada di sini? Maaf. Alexander Blackwood menarik tangannya dan berkata pura-pura. Keduanya mengobrol sambil minum dan tidak butuh waktu lama botol kosong sudah memenuhi hampir separuh meja teh. Ketika merasa mabuk, Sofia Caldwell mau tidak mau bertanya, kamu bilang, kalau Abigail Lawson tahu kita berduaan dan minum sampai sekarang, apa yang akan dia pikirkan? Alexander Blackwood tidak menanggapi, dia meneguk anggurnya dengan menunduk. Sofia Caldwell tidak bisa menahan diri untuk menendangnya dan berkata, aku menanyakan sesuatu padamu. Alexander Blackwood berkata, menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Kamu lebih akrab dengannya, kenapa kamu masih bertanya padaku? Aku tidak tahu apakah dia akan marah. Lagi pula, dia mengatakan bahwa dia tidak peduli denganmu. Kalau aku menyukaimu, dia akan langsung berikan padaku. Hahaha. Sofia Caldwell tidak bisa menahan tawa nakal. Alexander Blackwood tidak bisa menahan perasaan sedikit terdiam dan tertekan, kemudian dia mendengar Sofia Caldwell berkata, kalau suatu hari, dia berubah pikiran dan memintamu untuk kembali dan tinggal bersamanya, bagaimana kamu akan memilih? Alexander Blackwood sedikit terkejut setelah mendengar ini. Melihat dia tidak berbicara, Sofia Caldwell juga menjadi depresi, kaki kecilnya dengan ringan menendang pahanya ke atas dan ke bawah dan mengeluh, tidak punya hati Nulevina Lawson, kamu bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk menipuku. Setelah Alexander Blackwood sadar kembali, dia menggelengkan kepalanya yang mengantuk, mengulurkan tangan kanannya, membuat gerakan menggenggam 5 jari dan berkata dengan kejam, hanya anak-anak yang mengerjakan soal pilihan ganda, aku ingin semuanya. Kali ini giliran Sofia Caldwell yang tercengang dan menendangnya lagi dengan tercengang. Alexander Blackwood tidak tahu berapa banyak dia minum, toh dia hanya merasa senang saat mengobrol dan minum dengan Sofia Caldwell. Setelah minum, lalu dia tertidur lagi. Setelah tidur sampai keesokan paginya, ketika membuka mata, dia menemukan bahwa mereka berdua berdesakan di sofa dan ada botol anggur kosong di atas meja. Buset! Ternyata lebih buruk dari binatang buas lagi, aku malu sekali. Alexander Blackwood mengerutkan kening ketika menyadari bahwa tidak ada yang terjadi malam itu. Dia ingin bangun, tapi menemukan Sofia Caldwell tergantung padanya seperti gurita. Nafas Alexander Blackwood berangsur-angsur menjadi lebih cepat, setelah mabuk menghilang, apalagi Sofia Caldwell memeluknya begitu erat. Reaksi alami dari seorang pria yang tidak terlalu sopan datang lebih alami. Jadi, Alexander Blackwood memutuskan untuk menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan kemarin tapi diinterupsi.
Kali ini, dia sampai pada suatu kesimpulan kelihatannya bagus, tapi juga enak saat disentuh. Kamu sedang menjadi bajingan, bukan? Sofia Caldwell menyipitkan matanya saat ini dan mendengus bingung. Aku banyak minum kemarin dan kepalaku sakit, apa yang kamu bicarakan? Alexander Blackwood masih punya cara untuk berpura-pura bodoh. Sofia Caldwell menyeringai, menutup matanya, meletakkan dahinya di pipinya, mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya dan dengan tangan yang lain menarik kerahnya sedikit dan meletakkan telapak tangannya langsung ke dalamnya. Otak Alexander Blackwood terasa seperti ledakan yang kacau dan dia benar-benar terpana. Aku sangat mengantuk, peluk saja seperti ini dan tidur sebentar. Sofia Caldwell menggosok di dadanya seperti anak kucing dan terus tidur dengan mata tertutup. Alexander Blackwood mempertahankan postur yang sangat kaku ini, tidak berani bergerak. Dia hanya merasa telapak tangannya sangat panas, bahkan keringat tipis segera keluar, lalu tubuhnya juga sangat panas, mungkin karena dia terlalu banyak minum anggur tadi malam. Tapi, setelah beberapa saat, Alexander Blackwood tetap saja linglung dan tertidur. Ketika dia bangun lagi, dia dibangunkan oleh panggilan telepon Abigail Lawson dan Sofia Caldwell yang berbaring di sofa bersamanya sudah pergi. Alexander Blackwood, kalau kamu bebas, pergilah ke bandara lebih awal untuk membantuku menjemput orang. Suara Abigail Lawson terdengar dari gagang telepon, sedikit lelah. Oke, aku mengerti. Alexander Blackwood setuju. Dia masih agak bingung, jadi dia mengangkat tangan kirinya dan meletakkannya di ujung hidungnya. Setelah mencium baunya, dia bergumam, sepertinya ini bukan mimpi. Ketika Abigail Lawson mendengar gumamannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Orang ini benar-benar tidak termotivasi. Dia masih tidur saat ini. Dalam sekejap, dia langsung menutup telepon. Alexander Blackwood tidak terlalu memperhatikannya, dia mau tak mau mengingat perasaan panas dan berkeringat barusan di benaknya. Apa yang kamu lakukan? Suara Sofia Caldwell tiba-tiba datang dari samping. Alexander Blackwood mengepalkan tangannya yang terulur, terbatuk 2 kali dan berkata, tidak apa-apa, hanya hidung yang sedikit gatal. Tuan Alexander Blackwood, sepertinya kamu benar-benar pria yang lebih buruk dari binatang buas. Kalau begitu aku lega, aku bisa sering datang minum di masa depan. Kata Sofia Caldwell setengah tersenyum, dia baru saja mandi, rambutnya masih basah, dia hanya menatap Alexander Blackwood dengan menawan. Alexander Blackwood tersipu dan mau tidak mau tersenyum kecut, kalau dia tidak diganggu oleh siapapun kemarin dan hal-hal yang tidak menyenangkan itu tidak terjadi, dia akan mempertahankan suasana ambigu dari restoran sampai dia pulang. Mungkin, dia bahkan tidak perlu minum alkohol, dia bisa menjadi binatang buas secara langsung. Sayangnya, tidak ada kalau di dunia ini. Aku pasti akan minum lebih sedikit lain kali. Alexander Blackwood menggertakkan giginya dengan kejam dan berkata, kamu sangat imut dengan penampilan konyol seperti itu. Sofia Caldwell tertawa terbahak-bahak, wajahnya sedikit memerah. Dia menemukan bahwa sambil terus-menerus menggoda Alexander Blackwood, dia sendiri semakin terjerat. Sekarang, bahkan kalau Abigail Lawson benar-benar menunjuk ke hidungnya dan menyuruhnya pergi, dia pasti akan menggertakkan giginya dan berjuang untuk itu. Tidak bisa, aku wakil kedua penjara Sadoget Kota Ambercrest yang bermartabat, bagaimana mungkin aku selalu digoda oleh seorang wanita? Alexander Blackwood tiba-tiba menggertakkan giginya. Sofia Caldwell membeku sesaat, tapi ketika dia pulih, dia menemukan bahwa Alexander Blackwood sudah berdiri di depannya. Baru setelah Alexander Blackwood mendorongnya ke dinding, dia kembali sadar dan berkata dengan terkejut dan malu, kamu. Sebenarnya, kamu juga tidak punya pengalaman, kan? Kamu hanya berpura-pura sudah merasakan semuanya. Alexander Blackwood tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tatapannya yang pemalu dan cemas. Sebenarnya, kamu juga sangat pemalu. Sofia Caldwell tersenyum canggung dan sok berani lagi, dia melingkarkan tangannya di leher Alexander Blackwood dan berkata sambil mencibir, apa yang kamu banggakan?
Apa aku akan malu berurusan dengan seorang pemula sepertimu? Dia baru saja akan mendapatkan kembali inisiatif, tapi Alexander Blackwood menekannya dengan keras ke dinding lagi, kemudian, seluruh bibirnya tertutup rapat. Bab 160 Gelika Wright. Perubahan Alexander Blackwood dari pasif menjadi aktif kali ini memang di luar dugaan Sofia Caldwell, dia merasa ritme yang dikuasainya benar-benar kacau balau. Lain kali kamu datang ke sini, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggodaku lagi. Alexander Blackwood melepaskan Sofia Caldwell yang terengah-engah dan menatap wajah cantik yang merah ini dari dekat. Itu belum tentu. Sofia Caldwell menjilat bibirnya yang bengkak karena dihisap dan mencondongkan tubuh lebih dekat sambil tersenyum. Alexander Blackwood mengangkat jari telunjuknya untuk memblokir bibir merahnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu kecanduan?" Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan ke bandara, sampai jumpa lagi." Baru setelah Alexander Blackwood meninggalkan villa, Sofia Caldwell kembali sadar. Orang ini sangat jahat, tangannya tidak pernah diam saat berciuman. Sofia Caldwell menggertakkan giginya dengan wajah merah, tapi dia tidak bermaksud marah sama sekali. Sebaliknya, ada angin musim semi di hatinya. Hari ini, Sofia Caldwell melihat sisi lain dari Alexander Blackwood yang jahat dan mendominasi. Inilah keunikan wakil kedua kota Ambercrest. Ketika Alexander Blackwood tiba di bandara, dia mencari sebuah papan lalu menulis nama Gelika Wright dan berdiri di gerbang penjemputan untuk menunggu. Tidak lama kemudian, seorang wanita cakap dengan kemeja putih dan celana panjang hitam datang dari pintu keluar. Penampilannya menarik perhatian banyak pria. Kolokasi sederhana, tapi dia memiliki sosok yang sebanding dengan supermodel, itu sangat menarik. Dia tinggi, berkaki panjang dan berpayudara besar. Kancing bajunya sepertinya bisa copot kapan saja. Kelihatannya lebih besar dari milik Sofia Caldwell. Ketika Alexander Blackwood melihat wanita ini, dia tidak bisa tidak melirik dua kali, pria memang tidak bisa menghentikan kebiasaan ini. Wanita itu sedikit muak dengan tatapan pria-pria ini, jadi dia sedikit mengernyit, melirik tanda di gerbang penjemputan, lalu berjalan menuju Alexander Blackwood. "Kamu Alexander Blackwood?" Wanita itu bertanya, bibir merahnya sedikit terbuka, seluruh tubuhnya penuh dengan keseksian yang tak terlukiskan. Kamu Gelika Wright." Alexander Blackwood kembali sadar dan buru-buru menjawab. Sedikit rasa jijik melintas di wajah wanita itu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku Gelika Wright." Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Abigail Lawson memintaku untuk menjemputmu." Gelika Wright mengangguk dengan santai, melempar kopernya dan berjalan keluar. "Apakah ada orang yang lempar begitu?" Alexander Blackwood meraih koper, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti Gelika Wright keluar. Wanita bernama Gelika Wright ini memiliki ukuran tubuh yang super aduhai dan yang lebih terpuji adalah kakinya yang panjang. Alexander Blackwood membawa Gelika Wright ke tempat parkir, mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Gelika Wright meliriknya dan kehilangan minat lalu berkata, "Passat. Kalau kamu tidak melihat dengan cermat mobil seperti Phaeton, kamu akan mengira itu adalah Passat, apalagi sudah dihentikan produksinya, sehingga hanya ada sedikit di pasaran." Alexander Blackwood tidak mau repot menjelaskan, dia memasukkan koper ke bagasi dan mengantar Gelika Wright ke hotel yang diatur oleh Abigail Lawson untuk beristirahat. "Abigail Lawson, aku sudah sampai di kota Evermore, suamimu sudah menjemputku." "Baiklah, aku akan kembali ke hotel untuk istirahat dulu dan nanti kita akan makan malam bersama." Gelika Wright menelepon dengan Abigail Lawson di dalam mobil. Saat makan malam, Abigail Lawson tidak mengundang Alexander Blackwood dan Alexander Blackwood tentu saja tidak akan kurang kerjaan dan berinisiatif untuk bergabung. "Gelika Wright, selamat kembali ke negara kita." Abigail Lawson langsung memberikan pelukan setelah melihat Gelika Wright. "Hari ini aku mendiskusikan kerjasama bisnis dengan orang-orang dari Taena Capital, jadi aku tidak bisa menjemput kamu, aku benar-benar minta maaf." Gelika Wright tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa,
bukankah kamu sudah mengirim suamimu untuk menjemputku? Saat keduanya sedang asyik mengobrol, Sofia Caldwell pun datang menghampiri. Hubungan antara kamu dan suamimu sepertinya tidak berjalan dengan baik. Setelah minum, semua orang mulai mengobrol dan Gelika Wright bertanya. Itu hanya suami nominal, itu dipaksakan oleh ayahku, aku sama sekali tidak memiliki perasaan dengannya. Selain itu, pria ini pembuat onar dan dia suka membual. Abigail Lawson menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa, setelah 2 atau 3 tahun, ayahku tidak akan menolak permintaan ceraiku, kan? Gelika Wright hanya bisa mengangguk, dia juga merasa Alexander Blackwood bukan pria yang baik. Saat dia keluar dari pintu keluar, pria ini tidak lupa menatap dadanya. Sofia Caldwell mendengarkan perkataan keduanya, tapi merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Alexander Blackwood adalah harta karun sekarang, justru bagus kalau mereka tidak menemukannya, dia akan memungut harta itu diam-diam. Orang-orang di dunia antik akan senang dan bangga untuk waktu yang lama kalau mereka berhasil menemukan satu harta karun. Sofia Caldwell memiliki mentalitas ini sekarang. Lalu apakah kamu punya rencana untuk masa depanmu? Gelika Wright tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini aku berbicara dengan orang-orang dari Taena Capital tentang bisnis. Mereka mengungkapkan bahwa Presidir Misterius sepertinya menjaga aku dengan baik. Aku tidak tahu apa maksud Presidir Misterius ini. Abigail Lawson mengatupkan bibirnya dan berkata tak berdaya. Gelika Wright berkata, aku dengar Presidir Misterius ini tinggal di Istana Langit Azure Peak dan dia adalah orang hebat yang bisa membuat Olivia Thatcher takut. Dia memiliki latar belakang yang hebat. Di permukaan, Taena Capital adalah aset Solstice Holdings, tapi ternyata master keuangan di baliknya adalah Presidir Misterius ini. Menurut Sofia Caldwell ini keterlaluan. Presidir Misterius benar-benar karakter yang diciptakan oleh Luna Reed dengan sengaja meletakkan bom asap. Awalnya dia ingin membuat hype tentang Alexander Blackwood. Tapi, Olivia Thatcher dan yang lainnya salah paham karena, Istana Langit Azure Peak, berpikir bahwa Presidir Misterius adalah Willie Archer. Tentu saja, Luna Reed tidak akan mengungkap masalah ini sendiri, jadi dia mengikuti pengaturan dan terus hype, membuat Presidir Misterius ini tampil semakin tidak terduga. Olivia Thatcher dan yang lainnya berspekulasi bahwa Alexander Blackwood, bos Taena Capital, hanyalah boneka di permukaan dan bos besar sebenarnya adalah Willie Archer. Yang tidak muncul. Bahkan banyak karyawan di Taena Capital berpendapat demikian. Kalau dia benar-benar tertarik padamu, jangan ragu, pria seperti itu jarang ada. Gelika Wright tersenyum. Sofia Caldwell, betul tidak? Sofia Caldwell mengangguk dan berkata, aku pikir apa yang kamu katakan masuk akal. Abigail Lawson terdiam. Gelika Wright berkata, aku akan melamar sebagai sekretaris komisaris Taena Capital kali ini. Aku mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Presidir Misterius ini. Aku akan membantu kamu menemukan caranya terlebih dahulu. Aku pikir kalau seorang pria bekerja begitu keras untuk membantu seorang wanita tanpa alasan, tidak mungkin tidak ada alasan. Abigail Lawson, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Abigail Lawson sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau kamu punya berita, katakan saja denganku. Setelah makan malam, ketiganya mengobrol dengan gembira. Sofia Caldwell merasa sedikit lucu di hatinya, apakah Luna Reed tidak terlalu melebih-lebihkan Presidir Misterius ini? Sangat mungkin merusak hubungan Abigail Lawson dan Alexander Blackwood. Kalau Alexander Blackwood tahu bahwa dia diselungkuhi gara-gara Presidir Misterius ini, tidak tahu ekspresi indah seperti apa yang akan dia miliki di wajahnya. Atau, kalau Abigail Lawson tahu bahwa Presidir Misterius ini tidak ada, atau bahkan Presidir Misterius ini adalah Alexander Blackwood sendiri, bagaimana menurutnya? Memikirkannya saja membuatnya merasa sangat tertarik. Pagi-pagi sekali, Alexander Blackwood diminta Abigail Lawson untuk menjemput Gelika Wright di hotel dan langsung diantar ke Taena Capital.